Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan internasional. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya sendiri yaitu Maria Ulfa, dan rekan saya Selena Pramisa Putri, dan rekan saya Olviana Rizky Sarende. Peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Analisis keuangan dan valuasi internasional digambarkan dengan banyak kontradiksi. Di satu sisi, pergerakan harmonisasi standar akuntansi yang cepat dapat menyebabkan tingginya komparabilitas informasi keuangan di seluruh dunia. Namun, masih banyak perbedaan dalam praktik laporan keuangan. Sebuah pemeriksaan tentang standar laporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh IASB menyatakan bahwa definisi transparansi perusahaan tidak harus selalu konsisten dengan gagasan transparansi yang dibiasakan oleh para analisis. Artinya, keputusan IASB berfokus pada tingkat pengungkapan berbeda dengan pengungkapan yang membantu menyingkap transaksi-transaksi yang mendasari ekonomis. Uraian tentang laporan keuangan tahun sebelumnya bagi para pengguna baru IFRS dibatasi sampai 1 tahun. Dengan demikian menyulitkan analisis tren. Kerangka dasar analisis usaha. Paletu, Bernard, dan Healy membuat suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu yang pertama, analisis strategi usaha, yang kedua, analisis akuntansi, yang ketiga, analisis keuangan, yang keempat, analisis prospektif, dan derajat pentingnya masing-masing tahap tergantung pada tujuan analisis. Analisis strategi usaha internasional. Analisis strategi usaha merupakan langkah penting pertama dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Dengan mengidentifikasikan faktor pendorong laba dan risiko usaha utama. Analisis strategi usaha meliputi pemeriksaan laporan tahunan dan penerbitan perusahaan lainnya, dan berbicara dengan staf perusahaan, analisis dan profesional keuangan lainnya. Yang pertama, ketersediaan informasi. Analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Pemerintah negara-negara maju kadang menerbitkan statistik ekonomi yang keliru atau menyesatkan. Yang kedua, rekomendasi untuk melakukan analisis. Keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional menjadi sulit dilakukan. Informasi negara dapat ditemukan dalam siaran internasional yang disebarkan oleh kantor akuntan besar, bank, dan broker. Analisis akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analis perlu mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi, serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan yang harus ditentukan oleh direksi manajemen. Fleksibilitas dalam pelaporan keuangan merupakan hal penting karena memungkinkan manajer untuk menggunakan pengukuran akuntansi yang paling mencerminkan situasi dan keadaan suatu perusahaan. Healy dan rekan menyarankan proses untuk melakukan evaluasi kualitas akuntansi perusahaan. Yang pertama, identifikasi kebijakan akuntansi. Yang kedua, analisis fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, evaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, evaluasi kualitas pengungkapan. Yang kelima, identifikasi potensi terjadinya masalah. Yang keenam, buat penyesuaian atas distorsi akuntansi. Tantangan
dalam melakukan analisis akuntansi internasional. Yang pertama, perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran, kualitas pengungkapan, dan kualitas audit. Karakteristik nasional menyebabkan perbedaan yang mencakup praktik yang diwajibkan dan diterima secara umum. Pengawasan dan penegakan aturan dan ruang lingkup direksi manajemen atas pelaporan keuangan. Yang kedua, kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk analisis akuntansi. Yang ketiga, perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran akuntansi, pengungkapan, dan audit sangat dramatis. Karakteristik nasional yang menyebabkan perbedaan ini mencakup praktik yang diwajibkan dan diterima secara umum. Pengawasan dan penegakan aturan dan ruang lingkup direksi manajemen atas pelaporan keuangan. Analisis keuangan internasional. Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam melakukan analisis keuangan. Yang pertama, analisis rasio. Analisis rasio mencakup perbandingan rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dengan industri yang sama. Perbandingan rasio suatu perusahaan antar waktu atau dengan periode fiskal lain dan atau perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang baku. Yang kedua, analisis arus kas. Analisis arus kas memberikan masukan mengenai arus kas dan manajemen suatu perusahaan. Laporan arus kas sangat mendetail, diwajibkan menurut GAAP-AS, GAAP Inggris, IFRS, dan standar akuntansi di sejumlah negara yang jumlahnya makin bertambah. Analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisis keuangan. Ketika melakukan penilaian, analis merubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak kegiatan usaha. Para pakar dalam penilaian internasional memberikan peringatan berikut ini kepada mereka yang melakukan analisis prospektif internasional. Setiap aturan yang telah Anda pelajari di negara asal Anda menjadi tidak berlaku di luar negeri. Fluktuasi kurs, perbedaan akuntansi, perbedaan praktik dan kebiasaan bisnis, perbedaan pasar modal, dan banyak faktor lainnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peramalan dan penilaian internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.